bahwa kuliah ini bukan bukan mudah yang memang seperti yang dipikirkan, karena memang proses perkuliahan ini perjuangan bagi Mbak Mas semuanya. Perjuangan sulit, kita berusaha bersama-sama, mungkin kok ini susah, tapi nantinya ketika perjuangan itu Mbak Mas jalani dengan ikhlas, jalani dengan sepenuh hati, insya Allah nanti diberikan kemudahan dan lulus dengan hasil kompetensi yang memang sesuai yang diharapkan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Terkait mata kuliah ini kita membahas terkait organisasi dan manajemen. Identitas mata kuliah ini, nama mata kuliahnya organisasi dan manajemen, kode mata kuliah MIK 101/04 2 SKS. Jadi perkuliahan pada hari ini, mata kuliah ini menempuh 2 SKS, di mana setiap pertemuan kurang lebih 100 menit, jam 8 sampai jam 9.40, dan mohon maaf tadi ada keterlambatan saya waktu join karena memang terkendala koneksi saya juga agak sulit tadi, jadi mohon maaf. Untuk penanggung jawab mata kuliah saya sendiri, dan di sini ada tim Pak Alda Fikin dan Bu Yesi. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menguasai dan mengerti tentang konsep dasar organisasi dan manajemen, persepsi, komunikasi, kerja tim, pengambilan keputusan, perencanaan kebutuhan, dan bagaimana penerapan organisasi dan manajemen yang baik di bidang ilmu rekamedik. Dan kita tahu rekamedik itu bukan hanya orang yang bekerja secara sendiri. Artinya di situ ada tim. Nantinya ketika Mbak Mas lulus semua, pasti nanti ada anggota tim Mbak Mas sekalian di dalam rekamedik itu sendiri. Dan Mbak Mas sekalian diharapkan ketika sudah lulus ini, Mbak Mas mampu mengondisikan timnya, bagaimana menjadi tim yang solid seperti itu. Karena memang rekamedis bukan hanya orang yang bekerja sendiri, tetapi secara tim seperti itu. Lanjut ke pembahasan materinya. Ini pertemuan pertama dengan saya ini membahas kontrak perkuliahan, pengertian organisasi dan manajemen, ruang lingkup organisasi dan manajemen. Pertemuan kedua membahas tentang unsur organisasi, sejarah dan ruang lingkup manajemen. Yang ketiga dengan saya lagi ini, jangan bosan-bosan dengan saya karena memang di sini saya pertemuan ketiga yang pertama ini dengan saya nanti, tapi ketemu juga dengan Pak Aldafi. Jadi pertemuan ketiga membahas tentang fungsi manajemen dan perencanaan, metode perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat membahas tentang fungsi manajemen pengorganisasian, cara penerapan di fasilitas pelayanan kesehatan di unit kerja rekamedik. Itu dengan Pak Aldafi, Pak Davi. Selanjutnya yang kelima membahas tentang konsep dasar manajemen penggerakkan. Selanjutnya cara penerapannya di bidang rekamedik. Yang keenam konsep dasar manajemen controlling dan cara penerapannya di bidang rekamedik. Dan yang ketujuh dengan Bu Yesi nih, konsep dasar fungsi manajemen evaluasi, penilaian kinerja indikator mutu layanan kesehatan dan kualitas layanan. Seperti itu. Dan pertemuan ke-8 itu ada UTS, dan pertemuan ke-9 dengan saya lagi. Ini membahas tentang konsep dasar kepemimpinan, teori dan gaya kepemimpinan, sifat kepemimpinan ideal, etika kepemimpinan. Nah, jadi nanti kalau Mbak Mas sekalian misal diberi amanah di suatu rumah sakit, misalnya Mas Aziz, Mas Farhan Aziz diberikan amanah menjadi kepala ruangan rekamedis di Rumah Sakit Abdul Muluk misal. Di situ pasti Mas Aziz punya anggota, punya tim di situ, punya bawahan Mas Aziz itu bukan hanya satu orang, banyak. Dan bagaimana Mas Aziz ini menjadi seorang pemimpin yang memang ideal, artinya punya etika yang baik, punya rencana jangka ke depan yang baik, termasuk mengorganisasikan orang-orangnya, karena memang di situ nanti di bawah Mas Aziz itu orang-orang itu punya karakter yang berbeda, bukan hanya satu karakter. Jadi bagaimana ketika proses menjalankan rekamedik itu ketika masing-masing orang punya karakter, tapi
Mas Aziz dapat menempatkan orang-orang itu sesuai dengan karakternya, bisa tepat seperti itu, sehingga proses perjalanan memanajemen ruangan rekam medis itu bisa berjalan dengan maksimal. Saya contohkan, dulu saya sempat bekerja di ruangan rekam medik di salah satu puskesmas. Di situ ada tim, di situ ada 6 orang saya bekerja, 5 atau 6 orang saya ingat. Di situ ada kepala rekam medik. Di situ ada juga bagian-bagian yang memang bertugas. Dan di situ ada salah satu teman kita yang memang sudah senior, sudah memang lama di situ. Tetapi dalam proses bekerja, contohnya ketika dia memasukkan berkas rekam medik ke tempatnya, di situ dia karena mungkin sudah senior, terkadang terselip, tidak sesuai dengan tempatnya, sehingga ketika kita mencari rekam medis ketika pasien itu berobat lagi, itu sulit sekali dicari karena memang bukan tempatnya yang dia letakkan. Sehingga ketika ibu itu diposisikan seperti itu terus, artinya proses perjalanan rekam medik itu terhambat. Nah, ketika Mas Aziz diberikan suatu amanah memimpin itu, bagaimana menyikapi itu? Nah, itu salah satu konsep bagaimana menjadi seorang pemimpin menyikapi kondisi yang ada seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini ada konsep dasar motivasi, ada konsep dasar persepsi, pengertian dan fungsi dan konsep komunikasi, pengertian kerja tim, pengertian dengan kerja dengan kelompok, jenis-jenis tim, menciptakan tim yang efektif, peran anggota dalam membangun tim, pengertian keputusan, perencanaan keputusan, ini banyak sekali. Dan terakhir membahas tentang konsep dasar manajemen pengelolaan rekam medik. Itu pertemuan di akhir. Itu dengan Pak Alda Fikin, dan pertemuan ke-16 itu ada UAS. Ini ada referensi nih, ada saya menganjurkan ada 3 referensi buku, tapi saya harap Mbak Mas sekalian kalau memang ada uang lebih ataupun apa, ataupun ada bisa dicari di internet terkait dasar organisasi dan manajemen unit kerja rekam medis. Itu penerbit diterbitkan di tahun 2019, ditulis oleh Wilda Eka dan Muhadi. Ini bukunya. Kalau memang buku ini, mana kelihatan nggak ya? Bukunya ini, kalau tahu memang mau difotokopi juga silakan, ataupun mau beli banyak sekali, ataupun di Pasar Tengah, saya kurang tahu itu ada atau enggak. Bisa di Shopee juga ada, daripada beli hal-hal yang kurang bermanfaat. Beli Shopee biasanya belanja apa, bisa dibelikan buku ini. Ini nggak terlalu mahal sih buku ini, sekitar 30.000 seperti itu. Mungkin ada administrasi ongkos kirimnya, ada tambahan. Tapi kalau memang Mbak Mas pengen belajar, ada bukunya, nanti sambil di rumah sambil baca-baca, ya ini bukunya saya rekomendasikan. Ataupun mau cari buku yang lain juga silakan. Seperti itu. Bagaimana? Jelas semuanya, Mbak? Apa masih ngantuk? Oke, coba saya cek. Saya berharap waktu proses perkuliahan kameranya di-on-kan saja, nggak masalah. Tapi kalau memang mau disambil bekerja juga nggak masalah. Yang penting kameranya di-on-kan. Seperti itu. Saya berharap sih seperti itu. Terus kriteria penilaian pun sama mata kuliah yang lain. Ini standar konversi nilainya sama ya. Ini kontrak tambahan pun sama yang kemarin. Sudah jelas semua ya terkait kontrak kuliah? Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi nggak Pak? Saya tadi sinyalnya Pak. Oh, yang mana yang Mas? Yang belum jelas yang mana Mas? Soal kontrak kuliah itu Pak. Kontrak kuliah sama Mas, semuanya sama sih, karena memang di sini kriteria penilaian, termasuk standar konversi nilai, kontrak tambahan. Di sini kan seperti yang saya sampaikan kemarin, saya harapkan wajib on kamera semua, mengikuti kuliah dengan sopan, sama ini poin-poinnya sama mata kuliah yang kemarin. Mungkin yang membedakan di sini materi berdasarkan pertemuan. Ini ada banyak materi. Nanti biji mata kuliahnya kalau mau meminta ini dengan saya, silakan nanti saya berikan.
Ya Mas ya, sudah jelas Mas ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini Mbak Putri, kemana Mbak Putri ini? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada ya. Bu Raffeni ini di mana Bu? Di rumah, Pak. Oh di rumah, ini enggak di kampus ini? Enggak di ini, enggak di sekolah? Nanti. Oh nanti, oke. Sudah jelas semua, kita lanjut ke perkuliahan ya. Oh iya, kita tunjuk dulu siapa penanggung jawab mata kuliahnya. Silakan siapa yang belum kebagian kemarin? Mata kuliah yang lain yang belum kebagian? Kemarin Mas Rizky sudah dapat. Terus yang belum siapa? Siapa yang mau jadi PJ mata kuliah ini yang suka organisasi dan manajemen nih, atau mungkin ada pengalaman ikut organisasi OSIS atau organisasi apapun di luar itu, mungkin bisa cocok menjadi PJ mata kuliah ini. Silakan siapa? Ayo siapa? Nanti saya tunjuk nih kalau nggak ada yang mau. Siapa yang belum? Ayo, silakan yang bersedia. Mbak Suci, udah dapat belum Mbak Suci? Halo, Mbak Suci, suaranya kedengar suara saya? Dengar. Dengar? Sama pena di atas. Halo? Saya dengar tidak, Pak? Suaranya kecil sekali, Mbak Suci. Ngomong apa tadi, Mbak Suci? Atau yang lain? Mas ini, Mas Putu. Gimana Mas Putu? Udah kebagian mata kuliah belum? Yang penanggung jawabnya ataupun koordinator mata kuliahnya? Belum sih, Pak. Oke, Mas Putu saja ya, Mas ya? Kalau bisa yang lainnya dulu nih, Pak. Soalnya nyambi kerja juga, lagi ngurus tugas juga di kerjaan. Oh, gitu. Mbak Mira, kira-kira gimana Mbak Mira? Nggak bisa. Yang lain aja kalau bisa, Pak. Gimana? Yang lain aja kalau bisa. Nah, ini yang lain terus, ini ujung-ujungnya nggak ada yang mau nanti. Oke, nggak ada yang mau, langsung saya tunjuk aja lah udah. Mas Farhan Aziz aja ya. Kemarin kan Mas Farhan belum ya? Mas Farhan aja ya. Ya, siap. Oke, Mas Farhan aja, oke. Jadi kemarin kalau mata kuliah manajemen informasi, kemarin Mas Rizky ya. Itunya mana ya? Itunya apa? Apa Bu? Maaf, Pak, akan ngomong. Organisasi manajemen ini Mas Aziz ya, Mas Farhan Aziz. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan perdana pada hari ini, membahas tentang apa? Nah, ini kita membahas tentang, nah ini. Organisasi, konsep dasar organisasi dan manajemen. Udah muncul? Sudah muncul belum? Belum, Pak.
Belum, Pak. Belum. Udah, Pak. Udah, Udah. Pak. Sudah. Sudah ya? Udah. Bentar, saya besarkan. Konsep dasar organisasi dan manajemen. Hari ini saya tidak mau memberikan materi begitu banyak. Saya melihat kemarin juga, saya merasa bahwa apa mungkin kemarin saya memberikan materi terlalu banyak sehingga tugas yang diberikan masih kurang pas jawaban dari Mbak Mas sekalian. Mungkin karena terlalu banyak jadi masih belum terlalu paham terkait apa yang saya sampaikan, sehingga saya hari ini berencana menyampaikan materi sedikit saja. Yang penting Mbak Mas kalian itu ngerti apa yang saya sampaikan. Nggak mau saya menyampaikan banyak-banyak, nanti ujung-ujungnya nggak ada yang tahu apa yang saya sampaikan. Jadi saya sampaikan sedikit saja terkait konsep dasar organisasi dan manajemen. Sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak apa itu organisasi? Ada yang tahu? Ayo yang bisa jawab, atau mungkin yang udah pernah ikut organisasi? Yang ikut organisasi, yang udah pernah ikut organisasi? Mbak Putri, apa itu organisasi Mbak? Tahu nggak Mbak, organisasi itu apa Mbak? Mbak Putri? Ya, Pak. Suara saya terdengar Mbak? Apa itu organisasi Mbak? Kok hilang? Mana ini Mbak Putri? Kok hilang kameranya? Ditanya. Ditanya nggak tahu. Mana? Mana Mbak Putri ini? Oh, nah ini Mbak Putri. Sinyalnya susah? Iya, Pak. Oh, atau ini Mbak Viola. Ya Mbak Viola. Apa Mbak Viola? Organisasi itu apa sih Mbak? Tahu nggak Mbak? Kayak perkumpulan gitu nggak sih, Pak? Perkumpulan apa? Nggak ada yang tahu? Atau Mbak Mira? Silakan Mbak Mira. Organisasi itu suatu kelompok atau kumpulan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu sudah mulai tepat. Tapi lebih singkatnya kita bahas bersama-sama. Nah, ini organisasi adalah suatu wadah atau tempat dari kegiatan bersama-sama sekumpulan orang yang diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi untuk menjalankan proses pengorganisasian secara kerjasama agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Artinya bahwa di sini satu wadah atau tempat dari kegiatan itu untuk mencapai tujuan bersama. Artinya seperti ini, kalau saya berikan contoh, saya di sini merasa kok pengen berolahraga. Tapi kalau saya berolahraga sendiri mungkin merasa kok kurang bersemangat. Dan saya biasanya hobi bulu tangkis. Otomatis saya mencari tempat di situ mana orang-orang yang memang berkumpul untuk mencari tujuan yang sama untuk bermain bulu tangkis. Otomatis saya bergabung di organisasi bulu tangkis. Di situ organisasi itu punya tujuan, punya anggota, ada orang-orang di situ berkumpul, memiliki tujuan yang sama. Memang dari masing-masing orang itu punya karakter masing-masing, tetapi tujuannya sama, ingin berolahraga bersama, bermain bulu tangkis. Itu salah satu organisasinya. Ataupun saya berikan contoh, saya mau pengen mencalonkan diri nih jadi wali kota. Bagaimana saya bisa menjadi seorang wali kota? Prosesnya biasanya, saya harus ikut partai politik. Untuk partai politik itu mengusung saya menjadi seorang wali kota.
Itu organisasi, banyak partai politik. Dan partai politik itu punya visi misi, punya tujuan yang jelas, punya anggota, punya struktur organisasi. Dan ketika saya mencalonkan wali kota, melalui partai politik, di situ semua orang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Saya menjadi wali kota. Itu contohnya organisasi. Artinya bahwa di situ suatu wadah tempat perkumpulan orang untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Terus kalau dua orang tuh, ada dua orang, misalnya saya sama Bu Yes ini dua orang, itu dikatakan organisasi bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Kok bukan? Tadi yang jawab bukan siapa? Ayo. Kenapa kok bukan? Kenapa kok bukan? Ayo. Mas Rizky, apa Mas Rizky? Kenapa kok bukan? Mas Rizky? Karena memiliki satu tim gitu, lebih dari 3, biarin jadi satu tim. Jadi artinya kalau dua orang itu bisa bukan dikatakan organisasi ya? Nah, Iya, artinya ada pendapat mengemukakan bahwa menurut beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Itu menurut Caster in Bernard. Artinya sebaiknya organisasi itu lebih dari 2 orang. 3 orang itu bisa dikatakan organisasi ketika di situ mereka ada struktur, ada tujuan yang sama. Sehingga ketika ada perselisihan antara 2 orang itu, ada yang menyelesaikan di tengah-tengah itu orang yang ketiga, seperti itu. Jelas ya terkait organisasi? Jelas, Pak. Dan Mbak Mas sekalian pun bisa kalau ingin membentuk suatu organisasi. Saya berikan contoh dulu, saya waktu kuliah. Saya waktu kuliah merasa bahwa di Semarang itu ini anak-anak mudanya kok kurang aktif dalam berbagi sesama, sehingga waktu kuliah itu saya punya inisiatif dan dengan teman saya, yuk kita teman-teman adain berbagi bersama nih. Oke, ayo. Itu berawal dari 3 orang. Berawal dari 3 orang, dan itu namanya organisasinya Muda Berbagi, artinya anak-anak muda yang memang tergerak hatinya untuk berbagi bersama. Dan saya pun merasakan manfaatnya ketika saya proses perkuliahan itu banyak sekali kendala. Ketika kita rutin berbagi, insya Allah dalam proses perkuliahan kita diberikan kemudahan. Dan saya merasakan itu, termasuk teman-teman saya yang masih berkuliah. Pak, kok Mas, kok saya merasa kok ketika saya rutin berbagi kegiatan kita, alhamdulillah segala sesuatu proses perkuliahan saya diberikan kemudahan, termasuk waktu menyusun tesis, waktu sidang, seperti itu. Sehingga sebaiknya kita kegiatan ini seperti berbagi ini rutin terus dijalankan. Sehingga waktu di Semarang itu anggota kita semakin banyak, dan di situ terbentuklah suatu organisasi, mulai dari siapa ketuanya, anggota, sekretaris, bendahara, dan di situ kita rutin mengadakan kegiatan. Kita memiliki tujuan yang sama, anak-anak muda yang memang tergerak hatinya untuk berbagi sesama. Dan itu bisa Mbak Mas lakukan secara di sini ketika Mbak Mas tergerak hatinya, walaupun Mbak Mas merasa saya masih kurang, saya kok belum bisa apa-apa, saya belum merasakan, saya belum memiliki uang banyak. Berbagi itu bukan hanya dari segi uang yang banyak, tetapi Mbak Mas belikan nasi 1 bungkus kepada orang tukang parkir, itu kita sudah berbagi. Dan saya pernah memberikan nasi 1 bungkus itu kepada seorang petugas parkir.
dan dia sangat bersyukur dan dia merasa sangat alhamdulillah sekali saya diberikan nasi. Itu mungkin menurut kita satu bungkus nasi satu bungkus itu tidak terlalu berharga, tetapi menurut orang lain itu sangat berharga seperti itu. Sehingga berbagi itu bukan menunggu kita punya uang banyak, kita dapat uang lebih banyak sekali, enggak. Berbagi itu banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Itu contohnya. Ataupun di sini nanti ketika sudah proses perkuliahan dari Mbak Mas semua ternyata memiliki tujuan yang sama, ingin memiliki suatu wadah perkumpulan anak-anak yang suka berolahraga, bisa dibuat bentuk misalnya dalam bentuk UKM itu UKM olahraga, dalam di situ ataupun UKM bulu tangkis ataupun UKM apa yang memang memiliki tujuan yang sama. Bisa itu dilakukan seperti itu. Jelas ya? Ya, Pak. Jelas ya? Artinya organisasi itu biasanya memberikan dampak positif bagi anggotanya. Kalau organisasi itu tidak memberikan dampak positif bagi anggotanya, otomatis saya yakin organisasi itu tidak akan bertahan lama. Saya contohkan, ya mohon maaf, itu ada organisasi kayak dulu yang dibubarkan itu ada FPI Front Pembela Islam. Itu mungkin secara keanggotaan mereka merasa memiliki dampak positif, tetapi dipandang oleh negara bahwa organisasi itu memecah belah bangsa, sehingga pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi itu. Banyak organisasi yang dibubarkan ketika organisasi itu memiliki dampak negatif, bukan hanya ke anggota tetapi ke masyarakat luas, seperti itu. Jelas ya? Kita lanjutkan ya. Lanjut, indikator capaian. Nah, ini indikator capaian diharapkan Mbak Mas sekalian setelah mengikuti perkuliahan ini memahami dan mengetahui tentang pengertian organisasi, memahami dan mengetahui tujuan organisasi, unsur-unsur organisasi, jenis organisasi, sejarah, pengertian manajemen, sejarah manajemen, ruang lingkup, administrasi dan manajemen, memahami unsur manajemen dan memahami pola manajemen. Seperti itu. Kita lanjut. Ini tujuan organisasi. Poin pertama, ayo siapa yang mau membacakan? Silakan. Mbak Viola, silakan Mbak Viola. Poin pertama baca Mbak. Tujuan organisasi. Yang pertama, untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efisien dan efektif. Artinya apa untuk mencapai tujuan bersama? Artinya bahwa organisasi itu memiliki tujuan dari masing-masing anggota, dari semua kelompok dari organisasi itu memiliki tujuan yang sama. Biasanya tujuan itu dituangkan dalam bentuk visi dan misi ataupun tujuan yang ingin dicapai dari organisasi itu sendiri. Dan proses untuk mencapai tujuan itu biasanya dijalankan secara efisien dan efektif. Lanjut. Mbak Suci, poin kedua baca Mbak Suci. Gimana? Suara saya terdengar tidak? Terdengar Mbak, silakan Mbak. Yang kedua, untuk menambah kemandirian dan kemampuan sebagai saran untuk menambah kemandirian dan kemampuan. Oke, untuk menambah kemandirian dan kemampuan, artinya apa? Artinya apa untuk menambah kemandirian dan kemampuan? Apa? Ada yang tahu? Ayo. Artinya bahwa organisasi itu pasti memiliki tujuan
untuk menambahkan kemandirian dan kemampuan dari anggotanya itu sendiri. Contohnya, ya kalau kemampuan contohnya saya ikut organisasi bulu tangkis itu sendiri. Otomatis ketika saya rutin berolahraga, bermain bulu tangkis, otomatis kemampuan akan terus bertambah. Seperti itu. Ataupun organisasi yang lain. Contohnya organisasi apa? Organisasi itu banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk di unit kerja rekam medis itu organisasi bukan sih? Iya, organisasi. Ya, organisasi ya. Iya, Pak. Dan saya menilai bahwa contohnya di unit kerja rekam medis di puskesmas itu memang banyak sekali kendala dalam proses perjalanan mendistribusikan itu sampai menghasilkan data rekam medis yang baik sampai proses penyimpanan. Tetapi di dalam itu makanya sampai saat ini paradigma rekam medis itu sebaiknya ditingkatkan kembali terkait pengorganisasian di dalam rekam medis itu sendiri sehingga waktu proses penyimpanan terus sampai pendistribusian itu tidak ada yang terkendala. Nah, itu bagaimana mengorganisasikan unit kerja rekam medis itu secara maksimal, secara efisien dan efektif. Kalau misalnya di rekam medis itu sebaiknya punya struktur keanggotaan. Nah, yang bekerja di rekam medis Mbak siapa nih? Saya kayaknya tahu ini yang bekerja di rekam medis ada Mbak siapa ya? Sebentar. Ada yang bekerja di puskesmas di rekam medis itu Mbak siapa kemarin yang di puskesmas dari Cukubala? Mbak siapa? Ini orangnya kok nggak join dia? Keluar Zoom kayaknya ya. Nah, otomatis di dalam proses perjalanan di rekam medis itu sendiri perlu pengorganisasian yang efisien dan efektif. Perlunya tujuan, misalnya jelas divisi itu menunjukkan bahwa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Sehingga di dalam unit kerja rekam medis, bagaimana sih memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien itu sendiri terkait pendataan, pendiagnosisan, termasuk pendistribusian, penyimpanan, itu terkoordinir dengan baik dan efektif, otomatis proses itu semua berjalan dengan baik sehingga data yang didapatkan pun maksimal dan tidak ada terjadinya kendala di proses itu. Kalau di puskesmas itu biasanya mulai dari unit pendaftaran, pasien itu mendaftar, dia menunjukkan nomor rekam medisnya, nanti petugas rekam medis itu mencarikan di mana letak berkas pasien ini sendiri. Ketika proses penyimpanan sudah baik, otomatis cara mengambilnya sudah tepat, cara penyimpanan sudah tepat, otomatis dia cepat didapatnya tuh berkasnya. Segera didapat, segera ditulis, biasanya setelah ditulis itu didistribusikan ke ruangan-ruangan. Setelah didistribusikan, setelah selesai pelayanan, berkas itu kembali lagi ke ruang rekam medis. Di situ didata ulang, dicatat terkait diagnosis, terkait riwayat berobat, nanti didata lagi di buku register misalnya. Setelah itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Artinya proses itu berjalan ketika tidak ada pengorganisasian yang baik, pasti ada kendala. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika orang sudah senior ditempatkan dia di posisi proses pengembalian berkas, dia tidak jeli proses pengembaliannya, otomatis dia akan lupa di mana naruhnya, lupa kok di sebelah sini tidak sesuai dengan runtutnya. Ketika pasien datang lagi, berkas susah dicari. Nah, ketika Mbak Mas kalian nanti lulus, paling tidak bisa memanajemen itu semua. Seperti itu. Jelas ya? Selanjutnya, poin yang ketiga. Yang belum baca siapa? Mas Putu, ayo Mas Putu, baca Mas Putu.
Poin ketiga, Mas Putu. Iya, Pak. Koneksi. Sebagai sarana untuk mendapatkan penghargaan, jabatan, dan pembagian pekerjaan. Oke, artinya apa Mas Putu? Seperti yang saya jelaskan tadi, Mas. Gimana, Pak? Artinya apa itu poin ketiga? Maksudnya? Sebagai sarana untuk mendapatkan penghargaan. Maksudnya gimana ini Mas Putu? Tahu nggak artinya apa? Belum paham, Pak. Ayo dibantu teman-temannya. Dibantu teman-temannya. Mungkin contohnya kalau organisasi penghargaan itu dia saat kita berbagi dapat ongkos dari yang kita bagi itu Pak, dapat penghargaan dari dia. Artinya gini Mas, Mbak, sarana untuk mendapatkan penghargaan. Ya saya contohkan tadi, saya ikut organisasi sepak bola. Saya pengen menjadi atlet yang profesional. Bagaimana caranya? Saya terus berlatih, saya ikut kompetisi, saya terus mengasah kemampuan saya, dan otomatis nantinya ketika saya menjadi atlet yang profesional, saya akan mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Itu sebagai sarana untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya juga tadi seperti yang disampaikan Mas Putu ketika kita berbagi. Tetapi ketika kita berbagi, tidak semata-mata kita mendapatkan penghargaan dari orang yang kita berikan. Mungkin penghargaannya didapat dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk yang lainnya. Misal kita berikan sesuatu ke orang lain. Seorang lain, semoga Mbak Mas kalian diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses perkuliahan atau apapun. Itu artinya penghargaan ke kita yang diberikan itu dalam bentuk doa yang diberikan oleh orang itu sendiri, seperti itu. Termasuk sebagai sarana untuk mendapatkan jabatan yang seperti saya jelaskan tadi. Saya mau jadi wali kota. Bagaimana caranya? Saya biasanya ikut, misalnya harus ikut partai politik. Walaupun untuk mendapatkan itu tidak harus mengikuti partai politik, tapi ikut partai politik itu biasanya langkah yang tepat untuk mendapatkan jabatan itu. Karena di situ, di partai politik itu sudah terbentuk orang-orang yang memang bekerja bersama, memiliki tujuan yang sama. Ketika saya diusung oleh salah satu partai, di situ anggota partai akan bekerja bersama untuk mencapai tujuan sama, yaitu menjadikan saya sebagai wali kota. Itu contohnya seperti itu. Dan pembagian pekerjaan. Nah, contohnya ketika saya mencalonkan wali kota, di situ otomatis ada anggota-anggota yang bekerja bersama. Ini bagian kampanye siapa nih? Ini bagian publikasi siapa? Terus bagian pendokumentasian siapa? Itu di situ akan ada terjadinya pembagian pekerjaan. Begitu juga di unit kerja rekam medis. Di situ ada kepala, di situ ada anggotanya, di situ ada bagian apa. Di situ ada, seharusnya di unit kerja rekam medis ada pembagian pekerjaan yang jelas. Dan penempatan orang-orang di masing-masing pekerjaan itu sebaiknya sesuai dengan kemampuan dari orang itu sendiri. Jangan contohnya kita berikan pekerjaan orang yang sudah tua, misalnya ibu-ibu sudah sepuh mau pensiun, kita tempatkan bagian pendistribusian. Ya kan kurang tepat. Jalan sudah susah, kita berikan posisi dia pendistribusian rekam medis. Itu kurang tepat. Seperti itu. Sehingga saya harapkan Mbak Mas itu sendiri nantinya ketika bekerja di unit kerja rekam medis, memahami karakter dari orang-orangnya, memahami kemampuan dari orang-orangnya, sehingga Mbak Mas seorang pemimpin bisa menempatkan, oh cocoknya orang ini di posisi mana. Seperti itu. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Untuk Mbak Nanda nih, pengalaman Mbak Nanda kan bekerja di rekam medis di puskesmas ya Mbak? Iya. Gimana Mbak pengalamannya waktu bekerja di rekam medis puskesmas? Karena kan di situ pasti Mbak Nanda nggak mungkin bekerja sendiri.
pengalamannya, kendala-kendalanya di unit kerja rekam medis apa Mbak Nanda? Nggak sepenuhnya di rekam medis sih Pak, aku kan di pendaftarannya, jadi ya paling kalau di rekam medis itu ya kita bareng-bareng. Gimana Mbak? Nggak sepenuhnya di rekam medis, jadi ada 4 orang itu paling kalau ngerjain di rekam medis itu kita bareng-bareng ngerjainnya. Belum ada. Buka ke sini. Sambil itu. Dicaratin lagi. Ya ini hitam musimnya ya. Nah dia nggak mau tapi dia pakai hitam dia sengaja pakai hitam dia isinya nggak bersolek loh itu nggak kayak hitam dia beli itu fungsi aku jadi udah lu gojekin aja gitu ngapain dia nggak ke rumah sakit umum beli karena kamu ke rumah sakit umum lagi jam gini iya gua mau beli kebab gitu ya udah antar aja gua
Nggak ada ya. Oke, sudah jelas semua. Tujuan organisasi pun sudah jelas, bahwa artinya tujuan organisasi itu sebenarnya bukan hanya ini, masih ada yang lain, tetapi secara umum tujuan organisasi itu ini artinya ketika proses orang mengikuti organisasi itu sendiri, biasanya seseorang itu mendapatkan dampak positif dari mengikuti organisasi itu sendiri. Dan saya berharap saya sampaikan kepada Mbak-Mas sekalian, kalau bisa ikut organisasi yang memang bisa meningkatkan kemampuan dalam skill apapun. Bisa dalam skill komunikasi dengan orang lain, memahami karakter orang lain. Kalau Mbak ikut organisasi, saya yakin apapun itu, ketika di situ organisasi itu positif, insya Allah bisa memberikan dampak positif kepada Mbak-Mas sekalian. Jangan merasa bahwa, aduh udah kuliah capek. Ya alangkah sayang sekali waktu Mbak ketika hanya selesai kuliah terus istirahat tidur, bisa dimanfaatkan waktu lain, waktu-waktu luang yang ada untuk mengikuti organisasi. Seperti itu. Tidak harus organisasi yang ada di kampus, di luar sana banyak. Kayak misalnya organisasi yang memang kegiatan yang rutin untuk sosial itu ada, namanya Yayasan Yatim Mandiri, itu ada di Lampung juga ada, di Semarang ada, dimanapun ada. Itu Yayasan Yatim Mandiri itu udah besar. Itu kegiatannya banyak sekali. Selain proses pengajaran, misalnya nih Mbak Mas ikut itu, Mbak Mas nanti contohnya kegiatan itu biasanya pengabdian ke masyarakat, di situ terkait kegiatan sosialisasi terkait kesehatan, di situ juga sosialisasi terkait ilmu pengetahuan, di situ juga terkait berbagi. Yayasan Yatim Mandiri itu ada di Lampung. Ada juga kegiatan yang lain ataupun yayasan yang lain, banyak sekali. Dan itu bisa memberikan dampak positif bagi Mbak Mas sekalian. Sehingga jangan merasa bahwa Mbak Mas sudah kuliah, sudah selesai. Saya rasa itu sangat sayang sekali. Banyak sekali organisasi yang bisa Mbak Mas ikuti seperti itu. Lanjut, selanjutnya ke ini. Nah, unsur organisasi. Di situ ada tujuan dan sasaran. Ya, tujuan itu tadi yang saya sampaikan, biasanya ada goal yang ingin dicapai. Oh ya, biasanya tujuan ini dituangkan dalam bentuk visi dari organisasi itu sendiri. Apa sih yang ingin dicapai dari organisasi kita ini sendiri? Seperti itu. Termasuk di situ juga ada SDM, ada orang-orang yang berkumpul seperti itu. Minimal 3 orang kalau mau mendirikan organisasi itu bisa. Tapi memang organisasi dalam bentuk tidak semata-mata organisasi itu bentuknya berbadan hukum, ataupun ada organisasi yang memang formal, ada juga yang informal ataupun tidak harus berbadan hukum. Tetapi memang dari orang-orang yang ada perkumpulan itu memiliki tujuan yang sama. Di situ ada juga pembagian tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi di situ yang dimaksud
adanya ketua. Oh, kamu ketua ini pokoknya keputusan diambil oleh ketua kita misalnya. Ada juga sekretaris, ada juga bendahara, ada juga anggota. Anggota juga di situ anggota juga di situ ada orang-orang yang memang bekerja bersama. Tugasmu ini, tugasmu ini, tugasmu ini. Artinya pembagian tugas sudah jelas, pembagian fungsi sudah jelas, sehingga proses perjalanan organisasi itu dapat berjalan secara efisien dan efektif. Jelas ya? Di situ ada juga struktur organisasi itu sendiri. Ya seperti saya sampaikan tadi, sudah jelas di struktur itu ada kepala ataupun pemimpin, ada anggota, ada sekretaris, ada bendahara, ada yang lain di situ terkait struktur. Terus ada juga bentuk hubungan dan kerjasama. Organisasi itu biasanya kerjasama dengan organisasi yang lain, saling bekerja sama sehingga sama-sama mendapatkan manfaat. Makanya dulu saya waktu di Semarang itu saya membuat organisasi. Di situ ada teman-teman perkumpulan, di situ ada banyak sekali teman-teman dari kampus lain. Itu anggotanya bisa mencapai sekitar 50 orang lebih. Kita mengadakan kegiatan yang memang secara dampak bisa berdampak besar kepada masyarakat. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan ketika kita mengadakan itu ataupun mendapatkan seperti ini maksudnya. Ketika organisasi kita mau mengadakan kegiatan yang begitu besar, tetapi kita tidak mampu untuk menjalankan itu sendiri, otomatis kita butuh organisasi lain. Butuh kita untuk organisasi lain berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan itu. Sehingga waktu itu saya mengadakan kegiatan untuk penanaman reboisasi, bakti sosial, terus penanaman di hutan, penanaman pohon. 1 juta pohon kita targetkan. Tidak mungkin saya jalankan sendiri organisasi saya. Saya bekerja sama dengan yayasan lain, saya bekerja sama dengan organisasi lain, kolaborasi bersama. Sehingga waktu proses perjalanan itu kita mampu memberikan gebrakan atau kegiatan yang besar untuk memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Dan itu terjadinya kerjasama dengan organisasi lain, termasuk Mbak Mas ketika nanti bekerja di puskesmas ataupun di rumah sakit nih, di situ ada unit rekam medis. Semata-mata ketika proses perjalanan rekam medis itu banyak kendala, otomatis Mbak Mas sekalian biasanya studi banding ataupun Mbak Mas sekalian kerjasama dengan rumah sakit lain untuk membandingkan di unit kerja rekam medis kita ini sudah sesuai atau belum, sudah tepat atau belum. Makanya kita perlu kerjasama dengan rumah sakit lain yang memang memiliki unit kerja rekam medis lebih baik dari rekam medis kita. Itu yang diharapkan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi. Saya berikan contoh. Lingkungan ini sosial, ekonomi, politik. Lingkungan itu semisal kita contoh buat organisasi produksi makanan. Kita di situ ada ketua, ada yang lain, kita membentuk organisasi produksi makanan, suatu brand makanan di suatu tempat. Tetapi kita mendirikan organisasi itu di tempat yang kurang cocok dengan lingkungan. Misal kita di pedesaan, sedangkan kita mendirikan brand makanan di suatu pedesaan yang pedesaan itu tidak menyukai dengan karakter makanan kita. Apakah ada orang yang mau beli di lingkungan itu? Apakah ada orang yang mau menerima produk kita? Tidak, artinya lingkungan, sosial, ekonomi, budaya itu mempengaruhi unsur dari organisasi itu sendiri. Seperti itu. Keluar terus. Jelas ya? Jelas? Mbak Mas? Ini kok diem semua ini? Diem bingung atau diem nggak maksud? Mbak Intan, jelas Mbak Intan? Jelas. Ayo coba diulang kembali dari unsur organisasi ini biar lebih paham lagi nih. Saya tunjuk satu-satu nih. Mulai dari
Mbak Putri mana Mbak Putri ini? Mbak Putri? Mbak Putri Iya, kemana? Pak. Ada, Pak. Ah, Dengaran nggak suara saya? dengar. Yang dimaksud dari tujuan dan sasaran, maksudnya apa tadi, Mbak? Mbak Putri, silakan, Mbak. Mbak Putri? Yang dimaksud dari tujuan dan sasaran dari unsur organisasi ini apa yang dimaksud itu, Mbak? Mana Mbak Putri ini kok suaranya hilang? Mbak Nanda, kenapa dari unsur organisasi ini ada tujuan dan sasaran? Yang dimaksud tujuan dan sasaran apa, Mbak? Suaranya masih di mute, Mbak. Tujuan dan sasaran organisasi ya, Pak. Iya. Tujuan dan sasaran organisasi itu contohnya kayak kita mau mencapai suatu tujuan dengan cara bersama-sama, bukan sih, Pak? Ya, artinya organisasi itu paling tidak ada goal atau target yang harus dicapai. Ya. Ada sasaran yang harus dituju seperti itu. Contohnya kalau kita berikan berorganisasi ke partai politik, tujuan kita untuk memenangkan salah satu pasangan presiden, otomatis sasaran kita siapa? Masyarakat. Sasaran kita masyarakat agar masyarakat itu memilih pasangan yang sesuai kita yang sudah kita calonkan. Itu sasaran kita. Termasuk ketika kita membentuk organisasi, organisasi koperasi, kita bentuk di situ, dan sasaran kita siapa? Masyarakat yang mau menjadi anggota dari koperasi kita sendiri. Artinya organisasi itu punya tujuan dan sasaran. Siapa yang kita sasar seperti itu. Lanjut, Mas Farhan. SDM ini apa, Mas Farhan? Mas Farhan. Ya, Pak. SDM ini apa, Mas Farhan? SDM itu sumber daya manusia ya, Pak? Ya. Artinya di unsur organisasi itu harus ada apa? Harus ada sumber daya manusianya, SDM-nya. Jadi artinya saya berharap SDM ini contoh yang memang ketika kita proses perkuliahan ini nantinya Mbak Mas sekalian kan akan lulus bekerja di dunia kerja yang memang posisi Mbak Mas mungkin penting di suatu tempat itu. Artinya saya berharap Mbak Mas ini menjadi orang-orang yang SDM-nya unggul ataupun sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Mbak Mas saya harapkan lulus bukan hanya saya kuliah yang penting dapat ijazah. Jangan punya pikiran seperti itu. Tetapi saya berharap Mbak Mas lulus dari manajemen informasi kesehatan. Mbak Mas mahir dalam kompetensinya, mampu menjalankan kompetensinya. Ketika di dunia kerja nanti Mbak Mas sudah punya titel SST RMIK. Mbak Mas nggak bisa apa-apa. Hanya misalnya bekerja diminta untuk ini, untuk itu. Nggak mampu. Artinya SDM yang memang dihasilkan dari Politeknik Kusuma Bangsa tidak sesuai kompetensi lulusannya. Saya berharap Mbak Mas, mari bersama-sama perkuliahan ini belajar yang serius, yang tekun, memahami dari nantinya karakter-karakter dari teman-temannya. Kalau memang nggak ada yang nggak tahu, bisa tanyakan ke temannya yang lain. Proses ini memang sulit, proses ini memang susah. Tetapi saya yakin perjuangan Mbak Mas sekalian nggak sia-sia ketika Mbak Mas sudah lulus mendapatkan titel itu. Seperti itu.
Jelas ya? Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Termasuk kita ulangi lagi pembagian tugas dan fungsi. Di sini sudah jelas ada pembagian tugas dan fungsi. Dia sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nantinya ketika saya harapkan Mbak Mas ketika menjadi suatu pimpinan di suatu ruangan rekam medis misal, jadilah pemimpin-pemimpin yang bijak, menilai sesuatu bukan hanya dari satu sisi. Misalnya Mbak Mas punya anggota di situ, ada satu orang nggak masuk, memang secara aturan ketika dia nggak masuk, dia salah kalau misalnya nggak izin, misalnya dia nggak datang beberapa hari nggak izin, secara aturan dia salah, tidak konfirmasi. Tapi kita kembali lagi, pemimpin yang bijak bisa menilai, oh ini nggak datang kenapa, ditanyakan dulu alasannya kenapa kamu nggak masuk, alasannya kenapa. Kalau memang alasannya tiba-tiba dia kecelakaan di jalan, dia koma, ataupun dia misalnya kecelakaan di jalan terus dia belum bisa menghubungi kita, apakah kita tidak bisa terima alasan itu? Artinya jadilah pemimpin yang bijak, menilai sesuatu bukan hanya dari satu sisi. Terus di sini juga ada struktur, ada bentuk hubungan dan kerjasama dan lingkungan tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari poin-poin ini, dari unsur organisasi ini? Nggak ada ya? Sudah jelas semua ya? Sudah, Pak. Cukup. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, kita lanjut ke, nah ini contoh kedudukan organisasi di lingkungan. Bisa dilihat ya, secara bersama-sama. Ada organisasi, di situ juga ada direksi dan pemegang saham, di situ juga ada karyawan. Ini salah satu perusahaan misalnya, perusahaan produksi makanan. Di situ ada jajaran direksi, pemegang saham. Di situ ada karyawan yang bekerja. Di luar itu, di luar dari perusahaan itu misalnya, ada konsumen, ada pemasok, ada pesaing, ada pemerintahan, ada LSM, ada media, ada lembaga keuangan. Artinya di luar organisasi itu juga ada hal-hal yang memang mempengaruhi dari organisasi itu sendiri. Termasuk bagian lingkungan, di situ ada sosial budaya, teknologi, ekonomi, geografi, dan politik. Diibaratkan kalau misalnya di sini sebagai di tengah itu, nah di tengah ini misalnya unit kerja rekam medis, otomatis di sini ada juga kepala ruangan, di sini juga ada staf-stafnya. Di luar itu ada kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan dari kepala rumah sakit, ada juga lembaga yang lain yang berkaitan dengan unit kerja rekam medis. Masuk biasanya di sini ada juga BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ketika kita bekerja sama dengan jaminan sosial, jaminan kesehatan. Ini di luar ini ada. Di luar itu juga ada juga kondisi politik, ekonomi, geografi, dan teknologi dan lainnya. Artinya di sini organisasi tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya hal-hal yang tidak akan berjalan sendiri tanpa ada lingkungan yang mempengaruhi, seperti itu. Nah, ini yang terakhir saya berikan tugas untuk kelanjutannya untuk minggu yang akan datang, pertemuan minggu yang akan datang. Saya berharap dibagi 3 kelompok. Ini kan ada 10 orang ya. 9 atau 10 orang? 9 orang kayaknya. 9 ya? orang ya, Bapak. Gimana, Bu? 9 orang ya. Ini dibagi 3 kelompok aja. Besok kelompok pertama mempresentasikan terkait jenis organisasi dan sejarah manajemen. Kelompok yang kedua tentang pengertian manajemen dan ruang lingkup administrasi dan manajemen. Yang ketiga unsur manajemen dan pola manajemen. Ini tugas buat minggu yang akan datang. Jelas tugasnya?
Jelas ya? Tunggu, Pak. Dibagi 3 kelompok, terus saya berharap dibuat PowerPoint-nya, terus cari sumber referensi yang jelas. Jangan referensi dari blogspot ataupun dari referensi internet yang tidak jelas. Sebaiknya cari referensi yang jelas, bisa dari buku, bisa dari referensi-referensi yang memang sudah terpercaya seperti itu. Ya, jelas ya? Ini per kelompok beda-beda ya, Pak ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan tugas yang beda. Iya, Kan, Pak? tugas yang berbeda. Jadi minggu depan kita presentasi, semua kelompok presentasi masing-masing tema. Presentasinya perwakilan aja apa gimana, Pak? Ya, presentasinya perwakilan. Nanti dari kelompok, misalnya satu kelompok ada 3 orang, perwakilan saja siapa yang ditunjuk untuk mempresentasikan, silakan. Nanti ada sesi tanya jawab ya, Pak ya? Gimana? Nanti ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab, sesi diskusi. Nanti kelompok lain juga bisa menanyakan apa yang hasil dipresentasikan, apa yang sudah dipresentasikan. Jelas ya? Pak, maaf, ulangin kelompok pertama sama kedua, ketiga, apa aja tugasnya? Nah, ini emang nggak tampil lah, Bu? Enggak. Tampil nggak sih? Oh ini, yuk baru Pak, baru tampil. Oh, baru tampil ya? Udah tampil kok. Dicatat saja, dicatat ataupun di foto juga boleh atau di screenshot juga boleh, silakan. Pak, untuk kelompok 1, 2, dan 3 ditentukan Bapak aja apa gimana? Ya monggo, atau mau saya tunjuk per kelompoknya atau mau milih sendiri, silakan. Ditunjuk aja, sendiri Pak, aja, biar Pak. adil, Pak. Pilih sendiri aja Pak. Pilih sendiri aja, Pak. Ini ada yang ditunjuk, ada yang milih sendiri, ini mau gimana? Pilih sendiri aja. Pilih sendiri, Pak. Saya tunjuk aja ya, biar nanti kadangan saya lihat di satu kelas itu ketika ada satu geng, ketika dia nggak ditunjuk, otomatis dia milih orang-orang yang memang sudah gengnya, itu sudah ngumpul di situlah orang-orangnya. Kalau misalnya saya tunjuk, kayaknya lebih objektif ataupun lebih bisa bergaul dari orang-orang yang ada gitu. Ya, saya tunjuk aja ya. Ya, Pak. Bagaimana Mbak Mas yang lain? Saya tunjuk, ini kan cowoknya ada 3. Ini cowoknya ada 3, ada Mas Rizky ya. Rizky, ada Mas Aziz. Ada Mas, siapa lagi ya? Satu lagi, 2 apa 3 sih? Oh, Mas Putu ya? Oke. Bentar. Satu lagi. Putri, Mbak Putri, masih Intan, Viola, udah. Dicatat ya. Iya, Pak. Kelompok 1, Mas Rizky, Putri, sama Mbak Intan. Udah? Udah. Kelompok 2, Mas Aziz, Bu Rafeni, sama Viola.
Jelas? Aziz, Bu Rafa ini sama Viola. Kelompok 3 ada Mas Putu, Mbak Mira sama Mbak Nanda. Intan masuk kemana Pak? Intan kelompok 1. Oh iya, Farhan, Farhan Aziz kelompok 2. Farhan Aziz. Suci Pak, Suci nama lengkapnya Suci siapa ya? Ini Mbak Suci nggak ada ya di sini ya? kemarin ada Pak. Berarti dia hari ini. Oh iya, hari ini nggak masuk. Tadi ada Jaringannya Suci. jelek Tadi mungkin Pak. ada loh Pak. Tadi Suci ada. Sinyalnya kurang bagus mungkin Pak. Loh ini udah pas 10. Ustaz. Oh iya Mbak Suci nggak ada ya? Mbak Suci nanti masuk di kelompok ini aja, kelompok 3 Mbak Suci. Iya Pak. Jadi ada yang 3, ada yang 4 orang ya? Iya Pak. Oke, sudah jelas semua? Untuk tugasnya kami pilih sendiri-sendiri apa Bapak yang menentukan? Ini udah saya bagi ini, kelompok 1, 2, 3. Ya, maksud saya kan ada 3 tadi yang mau dibahas ya. Ntar dulu saya buka ininya. Kan saya sudah bagi 3 kelompok. Kelompok 1 Mas Rizky, kelompok 2 Mas Farhan Aziz, kelompok 3 Mas Putu, kelompoknya Mas Putu. Kelompok 1 membahas jenis organisasi. Udah jelas ya? Ya, ini unsur berarti ya, unsur manajemen dan elemen. Oke. Sudah jelas semua? Sudah Pak. Ada yang ditanyakan? Selain ini tugasnya? Nggak ada? Ini sebenarnya kalau memang waktu proses perkuliahan, kalau memang di rumah sebenarnya nggak usah pakai masker, nggak apa-apa kan, nggak ada artinya, nggak ada orang di rumah sendirian juga. Saya juga sebenarnya kalau pakai masker nanti lama-lama saya nggak paham lihat orangnya ini. Mana orangnya saya nggak paham nanti. Kalau memang nggak pakai masker nggak apa-apa sih kalau memang di rumah sebenarnya kan nggak ada orang juga di rumahnya sendiri kan. Itu kecuali dalam proses waktu bekerja, misalnya ada yang bekerja di klinik atau di rumah sakit, ya sebaiknya pakai masker. Tapi kalau di rumah saya rasa nggak pakai masker nggak jadi masalah, seperti itu ya. Biar saya paham juga orang-orangnya ini, kalau pakai masker semua terus nanti saya nggak paham. Siapa tahu nanti ketemu di jalan ataupun ketemu di kampus kan saya paham orang seperti itu ya. Oke, sudah jelas semua? Nggak ada ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Ini tugasnya hari Kamis depan kan Pak? Ya, Kamis depan dipresentasikan ya. Terus saya sarankan untuk punya buku panduan, beli buku kalau memang ada uang lebih, bisa dibaca-baca di rumah, bisa sebagai acuan kalau Mbak Mas nanti mau bekerja. Oh, saya tuh dulu punya buku ini loh. Oh, ini organisasi dan manajemen di unit kerja rekam medis. Saya harus ngatasinya gimana kalau saya ada kendala. Saya rasa kalau memang ada uang lebih ataupun daripada dialokasikan buat beli yang lain, misalnya beli paket yang memang ya paket saya rasa penting, tetapi di luar itu misalnya belanja di Shopee, beli baju lah, beli sepatu atau beli yang lain yang memang dirasa manfaatnya belum terlalu bermanfaat, sebaiknya bisa diberikan untuk beli buku gitu. Ya, saya sarankan itu ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, kalau sudah jelas semua, mungkin cukup perkuliahan hari ini.
Absensi sudah di-share, jangan lupa untuk mengisi absensi. Mbak Ama semua sudah isi absensi belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Belum. Belum? Mana? Pak. Lupa, Pak. Dan saya berharap sih sebenarnya segera kita bisa perkuliahan tatap muka, karena memang saya merasa terkadang proses pembelajaran itu ketika kita jelaskan secara tatap muka aja belum tentu memahami, apalagi nanti kalau kita harus daring terus seperti itu. Saya berharap sih kalau bisa kita segera tatap muka perkuliahan. Oke, mungkin itu saja. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang ditanyakan secara personal bisa chat saya, ataupun ada yang ditanyakan terkait tugas silakan chat saya. Nggak masalah. Selagi saya bisa balas pasti saya langsung balas. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya lihat dari Zoom ya. Ya, Pak. PowerPoint-nya nanti kalau memang ada yang mau minta nanti Mas siapa tadi Mas Farhan Aziz bisa chat personal ke saya, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya. Mungkin itu saja. Cukup ya? Oke. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tahu apa sih? Saudara semua ini. Enggak lah. Udah.